Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Di sini saya ingin membuat video tentang finansial teknologi dengan mata kuliah Technopreneurship. Sebelum itu, perkenalkan saya Kalem Aulia dengan NIM 20091160005. Saya dari Universitas Mula Warman. Di sini ada table of content saya. Yang pertama ada apa itu fintech. Terus yang kedua ada perkembangan fintech di Indonesia, dasar hukum fintech. Yang keempat ada manfaat fintech. Yang kelima peran fintech. Dan juga yang terakhir ada jenis-jenis fintech. Untuk yang pertama, apa sih itu fintech? Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan juga efektif. Keberadaan fintech sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Perkembangan pengguna fintech juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Bersumber pada World Bank, pengguna fintech yang awalnya 7% di tahun 2007 berkembang menjadi 20% di tahun 2011. Kemudian meningkat menjadi 36% di tahun 2014. Dan di tahun 2017 menginjak angka 78% atau tercatat sebanyak 135 sampai 140 perusahaan. Dengan total nilai transaksi fintech di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai 200,77 triliun rupiah. Terus, bagaimana fintech bisa terjadi? Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi, jual beli, dan pembayaran tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Terus selanjutnya, perkembangan fintech di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech di Indonesia dimulai tahun 2006. Namun, sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat, sehingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017, berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Selanjutnya ada dasar hukum fintech di Indonesia.
Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17 PBI 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 PBI 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Selanjutnya, manfaat hadirnya fintech. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik, adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, ada akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang yang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Selanjutnya, mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Terus yang terakhir adalah ada mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk menambahkan modal dengan bunga rendah melalui pinjam online sebagai produk fintech. Terus, apa keuntungan dari fintech? Bagi konsumen, memberi manfaat. Yang pertama, mendapatkan layanan lebih baik. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak. Dan yang ketiga, harga yang lebih murah. Bagi pemain fintech, pedagang produk atau jasa, fintech memberikan manfaat. Yang pertama, menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan yang ketiga, memberikan alur informasi. Selanjutnya, bagi suatu negara, fintech memberikan manfaat. Yang pertama, mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau yang disebut SKNI. Peran fintech. Peran fintech di sistem pembayaran. Dalam hal ini, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam yang pertama, menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Yang kedua, menjadi alat untuk pembayaran.
penyelesaian atau settlement dan clearing. Yang ketiga, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Yang keempat, memitigasi resiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Dan yang terakhir, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Selanjutnya, cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh, fintech, penyedia kredit elektronik. Cara kerja penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan atau LPS dan Bank Indonesia (BI), fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan ke nasabah. Berdasarkan mandat fintech, selanjutnya fintech akan mengenakan bunga pinjaman kepada nasabah di setiap pembayaran. Dengan ini, bunga inilah fintech melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, apakah regulator perlu membuat peraturan terkait fintech? Dengan kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran, mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman, serta mendukung pilar-pilar dalam penyampaian visi dan misi Bank Indonesia. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait fintech? Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Dalam hal tabungan, pinjaman, dan pernyataan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh pada peraturan makroprudensial dalam hal tabungan, pinjaman, dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh pada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dan yang terakhir, dalam hal pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Terus, apa bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait fintech? Yang pertama, fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Yang kedua, analisis bisnis yang intelijen. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analisis bagi pelaku usaha terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Yang ketiga, asesmen. Bank Indonesia melakukan monitoring data, penilaian, asesmen terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan fintech dan sistem pembayarannya menggunakan teknologi. Yang keempat, koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait
Untuk tetap mendukung keberadaan fintech sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai fintech. Terusnya ada jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang pertama, peer-to-peer lending, jasa keuangan yang menyediakan peminjaman untuk modal usaha untuk memenuhi kebutuhan. Adanya contoh fintech ini untuk membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Yang kedua ada crowdfunding. Produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Yang ketiga ada e-wallet. Jenis fintech yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut juga dengan e-wallet. Produk fintech satu ini berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, merchant app, dan semacamnya. Yang keempat ada microfinance, merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Yang keempat ada payment gateway, merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech dalam payment gateway yakni PayPal. Seterusnya ada investasi. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Dan yang terakhir ada bank digital. Bank digital transaksinya dilakukan secara digital melalui dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking karena dalam transaksi m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Selanjutnya, jumlah pengguna fintech di Indonesia tersebar ke 3 dunia. Menurut laporan State of Finance App Marketing edisi 2021 mengatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah pengguna fintech tertinggi ketiga di dunia. Indonesia berada di bawah India dan Brazil serta berada di atas Amerika Serikat dan Rusia. Besarnya jumlah pengguna fintech di Indonesia juga sebanding dengan jumlah fintech di Indonesia yang sudah terdaftar. Sampai bulan Maret 2021 terdapat 147 perusahaan fintech yang lending yang terdaftar di OJK. Selain jumlah perusahaan fintech yang semakin berkembang, jumlah dana yang disalurkan oleh perusahaan finansial berbasis teknologi ini juga berkembang. Pada Oktober 2020, statistik fintech Indonesia telah menyalurkan dana pinjaman hingga 8,59 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 17,98% untuk bulan yang sama pada tahun 2019. Tidak hanya jumlah peminjam yang semakin meningkat, namun jumlah pemberi dana atau investor juga meningkat. Tercatat terdapat setidaknya 698.400 lenders yang terdaftar dan jumlah ini akan terus tumbuh. Adapun sebaran geografis peminjam lender adalah 569.982 dari Pulau Jawa, 124.518 dari luar Pulau Jawa, dan 3.901 dari luar negeri. Sekian dari video ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.